Gila men, Nepal sekarang kayak ajang tarung bebas India lawan China. Dari politik, ekonomi, sampai energi semua diperebutin. Dan parahnya, politisi Nepal bukannya mikirin rakyat, malah sibuk rebutan kursi. Jadi yang babak belur, lagi-lagi rakyat kecil. Lo bayangin ada satu negara kecil di atas awan, dikelilingi puncak Himalaya, yang jadi atap dunia indahnya kebangetan, tapi nasib rakyatnya malah kayak bola dioper ke sana kemari. Itulah Nepal men. Negara ini sering kita dengar kalau ngomongin Gunung Everest para pendaki, sama pemandangan yang bikin bule-bule pada rela keluar duit ribuan dolar. Tapi di balik keindahan itu ada kenyataan pahit yang jarang orang bahas. Nepal sebenarnya jadi rebutan dua raksasa Asia, India sama China. Kedengerannya kayak film geopolitik kelas berat, tapi ini nyata. Lo tahu kan kalau lo hidup di antara dua tetangga superpower, lo bukan cuma ditindas, lo juga dijadiin pion buat kepentingan mereka. Dan yang jadi korban siapa? Rakyat biasa yang dari dulu udah terbiasa ditinggalin sama pemerintahnya sendiri. Sejarahnya udah panjang bro. Nepal itu awalnya kerajaan, raja yang punya kuasa absolut. Tapi rakyat capek karena monarki dianggap gagal bikin hidup mereka sejahtera. Akhirnya muncul Maois, gerakan komunis gaya Nepal yang terinspirasi Cina, perang gerilya, bunuh-bunuhan, sampai akhirnya mereka gabung ke politik formal. Dari situ Nepal masuk era demokrasi, tapi jujur aja demokrasinya setengah hati. Politisi sibuk rebutan kursi, korupsi merajalela, dan rakyat tetap miskin. Lo tahu nggak, Nepal itu salah satu negara termiskin di Asia, padahal tanahnya punya potensi gila-gilaan dari pariwisata, air, sampai lokasi strategis. Nah, disinilah India sama Cina masuk. Mereka lihat Nepal bukan sekadar tetangga, tapi lahan investasi dan kontrol politik. India sebagai tetangga lama udah kayak abang gede yang sok ngatur. Dari dulu Nepal itu tergantung banget sama India buat urusan perdagangan, pasokan bahan bakar, bahkan tenaga kerja. Banyak orang Nepal kerja di India buat cari duit, tapi masalahnya India sering banget main kasar. Kayak tahun 2015 waktu Nepal bikin konstitusi baru, India marah karena merasa komunitas Madhesi, etnis yang punya ikatan sama India, enggak diperlakuin adil. India langsung bikin blokade, Nepal literally kelaparan, bahan bakar susah, rakyat ngamuk, ekonomi hancur. Lo bayangin, negara kecil segede itu dicekik sama tetangga yang harusnya jadi penolong. Sementara di sisi lain ada China yang datang dengan wajah teman baru yang lebih ramah. Mereka masuk lewat Belt and Road Initiative, bikin jalan, infrastruktur, sampai janjiin investasi gede. China juga mainin isu Tibet karena Nepal berbatasan langsung sama Tibet, jadi mereka butuh Nepal buat nutup suara-suara pro Dalai Lama. Biarpun kelihatannya lebih manis dibanding India, sebenarnya Cina juga punya agenda bro. Mereka mau dorong Nepal biar makin jauh dari India terus makin deket ke Beijing. Buat rakyat Nepal itu kayak ganti tuan rumah aja dari satu yang nyekik ke yang lain. Dan di tengah permainan itu siapa yang paling sengsara? Ya rakyat jelata men. Lo lihat deh politik Nepal itu kacau balau. Perdana Menteri bisa gonta-ganti kayak lagi main bola. Kadang jatuh gara-gara mosi tidak percaya, kadang bubar sendiri gara-gara konflik internal partai. Rakyat udah capek, makanya demo sering banget pecah. Kadang mereka bakar ban, kadang serbu kantor parlemen, bahkan ada yang rela bentrok sama polisi. Semua itu karena mereka ngerasa pemerintah cuma jadi boneka, bukan buat rakyat, tapi buat kepentingan India atau Cina. Lo bayangin frustrasinya. Mereka hidup di negeri yang katanya indah, surga wisata, tapi realitanya banyak anak muda nganggur. Banyak orang tua kerja kasar di luar negeri, dan pemerintah sibuk jual negara ke tetangga. Nepal itu ibarat cewek cantik yang diperebutin dua cowok kaya raya, tapi dua-duanya sebenarnya brengsek.
India pakai cara otoriter, suka maksa, sementara Cina pakai cara halus, ngasih hadiah tapi ada racunnya. Yang ribet, Nepal nggak bisa bebas karena posisinya strategis banget. Dari perspektif geopolitik, Nepal tuh buffer zone. Kalau dia condong ke India, China waspada. Kalau dia condong ke China, India ngamuk. Jadi posisi Nepal selalu di tengah badai dan rakyatnya yang harus nerima akibat. Parahnya lagi, elit politik Nepal bukannya bersatu buat lawan tekanan luar, malah saling sikut buat kepentingan pribadi. Partai komunis pun terpecah, ada yang pro-India, ada yang pro-Cina. Jadi setiap kebijakan nasional selalu nyangkut sama geopolitik. Mau bikin jalan, tanya dulu siapa yang biayain, India apa Cina. Mau bikin bendungan, sponsor siapa. Dan itu semua bikin Nepal nggak pernah bisa mandiri. Lu kebayang nggak negara sekecil itu harus main di level geopolitik global yang isinya monster semua? Yang bikin miris, rakyat Nepal nggak minta muluk-muluk. Mereka cuma pengen hidup layak, kerja ada, bahan bakar stabil, harga makanan terjangkau, anak-anak bisa sekolah. Tapi yang mereka dapat malah politikus brengsek, India yang sok jago, sama Cina yang manis di depan tapi penuh kepentingan di belakang. Akhirnya rakyat cuma bisa demo, bakar ban, lempar batu, teriak-teriak di jalanan. Itu cara mereka ngeluarin suara, walaupun ujung-ujungnya sering dipukulin polisi atau dibungkam negara. Dan lu tahu nggak, kalau ini terus berlanjut, Nepal bisa jadi contoh nyata negara yang hancur bukan karena perang besar, tapi karena dicabik-cabik dua tetangga superpower. India sama Cina bakal terus main tarik ulur dan rakyat cuma jadi pion. Dunia internasional, mereka sibuk urus perang besar lain kayak Ukraina atau Timur Tengah, jadi Nepal nyaris nggak pernah masuk headline global. Padahal, kalau Nepal benar-benar meledak, itu bisa bikin Himalaya jadi ladang konflik baru dan dampaknya bisa ke seluruh Asia. Kalau lo pikir kondisi Nepal udah cukup tragis, tunggu dulu bro, ada layer lain yang bikin negara ini makin rumit. Lo tahu nggak, soal identitas nasional mereka sendiri aja masih goyang. Banyak rakyat Nepal yang masih bingung harus condong kemana, ke India atau ke Cina. Dari segi budaya, bahasa, agama, Nepal itu deket banget sama India. Mayoritas orang Nepal beragama Hindu sama kayak India. Lagu-lagu Bollywood juga populer banget di sana sampai jadi bagian sehari-hari. Sementara dari segi ekonomi dan infrastruktur, Nepal sekarang makin deket ke China. Jadi kayak lu hidup di rumah dengan dua pintu, satu ke arah India, satu ke arah China. Tapi setiap kali lu buka pintu, ada bos besar yang udah nungguin buat masuk dan ngatur isi rumah lu. Masalahnya nggak berhenti di situ. Lu tahu kan Nepal itu dikelilingi pegunungan Himalaya yang gila banget pemandangannya. Nah, di balik itu ada potensi energi air alias hydropower yang gede banget. Sungai-sungai dari gletser Himalaya bisa jadi sumber listrik buat negara kecil kayak Nepal, bahkan buat diekspor. Dan lu bisa tebak siapa yang ngincer potensi itu? India sama Cina lagi bro. India pengen Nepal jual listrik murah ke mereka, sementara Cina pengen bikin proyek bareng di bawah Belt and Road. Hasilnya banyak proyek pembangunan yang mandek karena dua kekuatan ini tarik-tarikan. Sementara rakyat Nepal tetap aja gelap gulita kalau mati listrik, harga listrik mahal, dan perkembangan ekonomi lambat. Lu bisa ngerasain gimana nyeseknya jadi rakyat kecil yang punya potensi emas tapi nggak pernah dapet hasilnya. Nah, ada lagi nih bro soal anak mudanya. Lu lihat generasi muda Nepal sekarang, banyak yang kecewa berat sama pemerintah. Mereka ngerasa hidup kayak jalan buntu. Lapangan kerja minim, gaji kecil, dan peluang buat maju hampir nol. Makanya ribuan anak muda Nepal milih jadi tenaga kerja migran ke India, ke Timur Tengah, bahkan ke Korea Selatan. Banyak dari mereka kerja kasar, kayak buruh bangunan atau pekerja rumah tangga dengan gaji rendah dan resiko tinggi. Tragisnya, kiriman uang dari para tenaga kerja migran inilah yang justru jadi penyelamat ekonomi Nepal. Jadi bayangin men, negara kecil itu bertahan hidup bukan dari pemerintah, bukan dari politisi, tapi dari
Keringat anak-anak mudanya yang rela kerja kasar di negeri orang. Ironi banget kan? Gua jadi mikir, ini bukan cuma masalah politik atau geopolitik, tapi masalah harga diri bangsa. Lo bisa lihat, Nepal itu selalu dipaksa buat pilih pihak. Kalau dia terlalu dekat ke India, rakyat marah karena merasa ditekan. Kalau terlalu dekat ke Cina, rakyat juga waspada karena takut negaranya jadi satelit Beijing. Jadi akhirnya Nepal sering main dua kaki, pura-pura netral, pura-pura main cantik di tengah. Tapi lu tahu sendiri, main dua kaki di politik internasional itu nggak gampang. Lu bakal terus dipaksa milih, dan setiap kali lu milih pasti ada yang jadi musuh. Dan yang paling parah, pilihan-pilihan itu jarang bener-bener berpihak ke rakyat. Lo tahu nggak, konflik India-Cina yang sempat meletup di perbatasan Himalaya beberapa tahun lalu itu sebenarnya juga bikin Nepal makin sulit. Karena setiap ada gesekan di perbatasan, Nepal langsung ketarik ke tengah. India pengen Nepal ikut blok mereka, Cina juga nggak mau ketinggalan. Akhirnya Nepal makin kayak ajang pamer kekuasaan. Rakyat yang lagi cari makan di Kathmandu atau di desa-desa malah nggak ngerti apa-apa, tapi mereka yang kena dampak. Harga barang naik, investasi mandek, dan demo pecah. Itu kayak lo lagi main futsal di lapangan kampung, tapi dua tim gede Liga Champions masuk dan rebutan lapangan lo mau main jadi penonton pun nggak bisa. Yang bikin kesel, elit Nepal bukannya fokus bikin jalan keluar, malah makin doyan rebutan kekuasaan. Lo bayangin aja, Perdana Menteri bisa jatuh bukan karena rakyat marah, tapi karena partai koalisi ribut. Mereka gonta-ganti pemerintahan kayak ganti baju, tapi masalah rakyat nggak pernah diselesaikan. Setiap kali ada pergantian Perdana Menteri, janji-janji baru keluar, proyek baru diumumin, tapi semua ujungnya mandek. Sementara rakyat Nepal yang udah capek jadi korban, akhirnya mutusin buat turun ke jalan. Dan kalau lu perhatiin demo-demo di Nepal itu beda men. Anak muda mereka sekarang udah mulai kayak anak muda kita, Gen Z. Mereka nggak takut lagi buat ngelawan polisi, bikin meme politik, sampai ngungkapin kejengkelan lewat sosial media. Dan ini mulai jadi ancaman nyata buat elit politik. Tapi di sisi lain, lu juga harus mikirin kalau rakyat Nepal juga punya kebanggaan tersendiri. Mereka mungkin miskin, mungkin terjepit, tapi mereka nggak pernah kehilangan identitas. Bendera Nepal aja beda sendiri, bukan persegi panjang kayak negara lain, tapi bentuk segitiga ganda. Itu jadi simbol kalau mereka nggak mau sama kayak orang lain, mereka punya cara sendiri. Sayangnya simbol doang nggak cukup buat ngisi perut. Jadi pertanyaan besar buat Nepal sekarang adalah gimana caranya mereka bisa keluar dari lingkaran setan ini? Bisa nggak mereka berdiri sendiri tanpa jadi boneka India atau China? Setelah lo dengerin cerita panjang soal Nepal tadi, lo pasti ngeh kalau ini negara kecil lagi dipermainkan dua kekuatan raksasa, India sama China. Dari ekonomi, politik, sampai urusan sehari-hari rakyat, semua kayak dipaksa ikut alur yang bukan mereka pilih. Padahal rakyat Nepal sendiri udah capek hidup dalam lingkaran setan politik kotor, janji palsu pemerintah, dan tarik-tarikan kepentingan asing. Lu bayangin, di satu sisi mereka punya potensi gede dari energi, pariwisata, sama kekuatan budaya. Tapi semua itu jadi kayak harta karun yang dikunci rapat karena elit politik sibuk rebutan kursi. Rakyat kecil lagi-lagi jadi korban bro. Jadi kesimpulannya, Nepal ini sekarang berdiri di persimpangan. Kalau terus main dua kaki, lama-lama mereka bakal kepleset dan jatuh. Tapi kalau berani bikin jalan sendiri, mungkin aja mereka bisa buktiin kalau negara kecil juga bisa bangun kemandirian tanpa harus jadi boneka siapapun. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dilakuin? Menurut gua solusinya ada dua lapis. Pertama, elit politik Nepal harus sadar kalau mereka nggak bisa terus-terusan jadi budak kepentingan asing. Mereka harus benar-benar fokus bikin kebijakan yang berpihak ke rakyat kayak perbaikin infrastruktur, buka lapangan kerja, dan kelola sumber daya mereka sendiri dengan adil. Kedua, rakyat Nepal terutama anak mudanya harus terus kritis dan berani bersuara. Kalau mereka diem, ya status quo nggak akan pernah berubah.
Gua tahu gampang dan ngomong, tapi susah ngejalanin. Apalagi di negara yang udah kebiasaan dengan politik transaksional. Tapi kalau nggak ada perlawanan, nggak akan pernah ada perubahan, men. Dan buat lo yang nonton atau dengerin konten ini, gua mau lo mikir juga. Jangan pernah ngeremehin negara kecil kayak Nepal. Apa yang mereka alamin itu cermin buat negara-negara lain, termasuk kita. Kalau kita lengah, kalau kita terlalu sibuk ribut internal, gampang banget negara kita jadi lapangan permainan kekuatan asing. Jadi ini bukan cuma soal Nepal bro, tapi soal kita semua. Baca berita lebih dalam, pahami gimana politik global bisa nyeret negara kecil kayak Nepal dan relate-in sama kondisi di sekitar lu. Kalau lu ngerasa ini penting, share konten ini biar makin banyak orang paham. Dan jangan lupa komen menurut lu, apakah Nepal bisa bertahan sendiri atau bakal tetap jadi pion di papan catur India-China? Gua pengen denger opini lo bro, karena obrolan ini nggak berhenti di sini aja.